Salam petualang pemberani, pencari pengetahuan, penjelajah yang tidak diketahui. Tidak diragukan lagi, sekarang kamu telah mendengar cerita bangsawan Tuan Theodore Thomas Blackwood. Penjelajah dan naturalis yang terhormat, juga dikenal sebagai SCP-1867. Eksploitasinya diketahui jauh dan luas, meskipun beberapa orang mempertanyakan validitas ceritanya karena fakta sederhana bahwa dia adalah siput laut neon dan bukan manusia. Bah, ini tentu saja bodoh. Seorang pria tidak pernah berbohong tentang petualangan besar. Kita bahkan telah meliput Tuan Blackwood sebelumnya di fantasi siput laut SCP-1867 pria sejati, tapi belum pernah kami melihat kisah berani tentang karyanya. Hari ini kita membahas ekspedisi berburu yang paling aneh, ekspedisi yang mempertemukan Tuan Blackwood kita dengan binatang besar reptil yang sulit dihancurkan, SCP-682 itu sendiri. Apa yang akan terjadi dengan pahlawan kita? Pemandangan apa yang akan dia lihat dalam perjalanannya? Mari kita ikuti. Ayo, pada tanggal 14 Mei 1883, beberapa bulan setelah hampir kehilangan nyawanya saat pendaki Gunung Everest, Tuan Blackwood menerima surat di rumahnya di London. Saat membukanya, dia melihat bahwa itu adalah undangan resmi dari salah satu kolonel Joseph Danfong dari Angkatan Darat Prancis. Itu mengundangnya untuk berpartisipasi dalam perburuan monster yang dikenal sebagai Taras, yang mengancam kehidupan dan keamanan orang-orang Prancis. Siapapun yang mampu membunuh makhluk itu akan menerima penghargaan sebesar 5 juta pound untuk membereskan ini. Tidak dapat menolak tantangan kesempatan untuk berhadapan dengan makhluk yang belum pernah dia dengar sebelumnya, atau daya pikat hadiah yang begitu mengesankan. Tuan Blackwood mengirim sebuah penerimaan. Jadi apa itu Taras? Penelitian Tuan Blackwood menghasilkan deskripsi yang menakutkan. Itu adalah makhluk bersisik besar dengan kulit yang tampaknya mustahil untuk ditembus, yang menyemburkan api dan membunuh segala sesuatu di jalannya tanpa mengedipkan mata. Benar-benar musuh yang sepadan. Di penghujung hari, Tuan Blackwood telah menerima alamat di mana dia akan menghadiri pengarahan sebelum perburuan dimulai. Pertemuan diadakan di ruang pribadi di kota di klub eksklusif. Ada 3 pemburu lain di sana. Tuan Roosevelt dari Amerika, Tuan Dukov dari Rusia, dan Tuan Harris dari Inggris. Kolonel menyapa orang-orang itu dan memberitahu mereka apa yang mereka hadapi. Seekor binatang buas telah muncul di sebuah kota Prancis, mencabik-cabik pria, wanita, dan anak-anak hingga hancur dan menangkis setiap hantaman dari tentara. Jadi kolonel bersumpah untuk mengumpulkan ilmuwan dan pemburu ahli, karena jika mereka tidak bisa mengalahkan monster itu, kemungkinan besar tidak ada yang bisa. Pada tanggal 20 Mei, rombongan tiba di Prancis untuk memulai petualangan besar. Setiap orang membawa persenjataannya sendiri, kombinasi senjata khusus, dan pengetahuan untuk tugas yang ada. Hari berikutnya, kolonel mengantar orang-orang itu ke zona karantina di mana serangan binatang itu telah memimpinnya. Tuan Blackwood terganggu oleh pemandangan di sana. Itu adalah kota yang sedang berperang. Tentara berpatroli di jalan-jalan dan barikade ditempatkan di pinggir kota. Warga dievakuasi ketika tentara membantu mereka, dan hanya sedikit yang melihat binatang itu sendiri. Setidaknya mereka tidak cukup malang untuk melihatnya dari dekat. Di luar penghalang karantina itu adalah neraka di bumi. Ada mayat-mayat tergeletak di jalan-jalan, gedung-gedung terbakar rata dengan tanah, kastil-kastil dan tembok-tembok batu menjadi puing-puing. Tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Tidak ada orang, hewan ternak, atau bahkan serangga. Orang-orang itu mendirikan kemah di dekat tepi kota, dan Tuan Harris mulai melacak binatang itu. Sebelum terlalu lama, dia telah menemukannya di barat daya, dan hari berikutnya mereka akan berangkat mengejarnya. Keesokan harinya, rombongan itu menuju ke barat daya ke Belleville, mengikuti jejak kehancuran. Di sana mereka menemukannya sedang tidur siang di bawah sinar matahari. Itu lebih panjang dari ikan paus, lebih tinggi dari jerapah, dan lebih besar dari keduanya. Tuan Blackwood berpikir bahwa jika itu memiliki sayap yang terlihat, dia akan menganggapnya sebagai naga. Mereka mendekat perlahan, berhati-hati agar tidak membangunkan Taras. Tuan Blackwood berjongkok di balik pagar, memantapkan senjatanya dan menembak tepat ke kepalanya. Tembakannya mengenai dan bagian atas kepala Taras lepas karenanya. Sepertinya binatang itu dengan segala kebesaran dan keadaan mati di sana. Tapi sayangnya tidak demikian. Itu hidup kembali. Darah dan otak menetes dari tengkoraknya yang terbuka saat itu, berbalik ke arah para pria dan meraung lalu menyerang. Orang-orang itu berhamburan menembakkan senjata mereka saat mereka berlari. Monster itu mengejar mereka lebih cepat dan lebih cepat sampai Tuan Dukov menembakkan senjatanya ke luka terbuka dengan senapan listrik. Itu terdiam cukup lama bagi para pria untuk berhasil naik ke kuda mereka. Saat mereka pergi, monster itu terus mengejar mereka. Kulit dan tulang baru tumbuh di atas apa yang dulunya adalah lubang di tengkoraknya. Tuan Blackwood menembakkan partikel destabilizer ke kakinya, merobeknya. Tapi saat dia melihat dengan ngeri, kakinya mulai tumbuh kembali. Kelompok pemburu berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka, meskipun kepercayaan diri mereka
mereka benar-benar terguncang. Mereka beristirahat malam itu dengan para prajurit di barikade. Mereka mencoba menyerang Taras lagi keesokan harinya, tapi gagal sekali lagi. Orang-orang itu menyadari bahwa tembakan sederhana, sengatan listrik, dan api tidak akan cukup untuk membunuh monster itu. Itu sembuh terlalu cepat dan ketahanan terhadap rasa sakit terlalu tinggi. Untuk membunuhnya, mereka menyadari mereka harus membuatnya tidak bergerak dan menghancurkan tubuhnya secara menyeluruh, sehingga itu akan mati sebelum dapat membangun kembali dirinya sendiri. Jadi, mereka memutuskan untuk memasang jebakan. Mereka menggali parit besar, lebar dan cukup panjang untuk monster itu, dan cukup dalam sehingga monster itu tidak akan bisa memanjat keluar sebelum mereka membunuhnya. Di dasar lubang mereka menempatkan ratusan paku baja, ujungnya dicelupkan ke dalam racun. Mereka menempatkan sebuah jembatan di atasnya, cukup kuat untuk manusia dan kuda, tapi cukup lemah untuk ditembus oleh beban Taras, dan menutupi semuanya dengan rumput dan dedaunan. Sekarang mereka hanya harus menunggu Tuan Roosevelt bertindak sebagai umpan, mendekati monster itu dengan menunggang kuda dan menyerangnya dengan tembakan, lalu berlari dan mengarahkannya kembali ke perangkap. Saat Roosevelt berlari melintasi jembatan, makhluk itu mengejarnya dan jatuh ke dalam lubang di mana itu tertusuk paku. Kemudian orang-orang itu menghujani api neraka. Mereka menembaknya dengan peluru, bahan peledak, minyak tanah kental. Tuan Dukov menembakkan pitch blend gun yang setelah ditembakkan mengeluarkan asap dan api yang kotor. Setelah api mereda, yang tersisa hanyalah kerangka. Orang-orang mengambil tengkorak itu, hangus karena api, dan berencana untuk mengambilnya kembali sebagai piala. Semuanya baik-baik saja, atau begitulah tampaknya. Orang-orang itu kembali ke kota dengan tengkorak monster di belakangnya, dan para prajurit bersorak untuk melihat pemandangan itu. Mereka berpose untuk foto dan Tuan Dukov memutuskan untuk berpose dengan kepala di antara rahang binatang itu. Ini kesalahan besar dari pihaknya, dan rahangnya mengatup rapat di lehernya. Kepalanya jatuh ke tanah. Tengkorak itu bergerak sendiri, berguling dan menggigit sambil menumbuhkan kulit dan sisik segar. Itu membuka mulutnya yang menganga dan berteriak, atau kamu membuatku sakit. Jeritan terdengar di belakang Tuan Blackwood, dan dia berbalik untuk melihat sisa tubuh Taras, mayat tanpa kepala yang ditutupi dengan potongan-potongan otot yang berserabut dan daging baru yang perlahan tumbuh. Itu menginjak-injak ladang, menghancurkan orang-orang dan tenda-tenda di bawah kakinya yang besar dalam perjalanannya untuk merebut kembali kepalanya. Tuan Harris berlari ke brankas bank untuk mengambil senjata yang sebelumnya hanya dia sebut sebagai senjata rahasianya. Tuan Blackwood mengejarnya dan menemukan Harris menarik peti besar yang dibukanya dengan perasaan putus asa. Di sana di dalam ada sarkofagus, diikat dengan rantai dan ditutupi dengan sajak kuno. Blackwood memohon Harris untuk meninggalkan benda itu dan lari untuk hidupnya, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya sebelum Harris membuka tutupnya. Ada sebuah lengan yang memegang pedang muncul dan mengiris kepalanya dari tubuhnya. Seorang pria muncul dari sarkofagus, telanjang, memegang pedang penuh dengan tato. Blackwood tidak mungkin mengetahui hal ini, tapi pria itu tidak lain adalah prajurit mematikan SCP-076 atau Habel. Pria misterius itu menyerang Blackwood dan Roosevelt, dan meskipun mereka mencoba membela diri, tampaknya tidak ada senjata yang berpengaruh padanya. Dia sedang bersiap untuk memberikan pukulan terakhir ke Blackwood dan membunuhnya sekali dan untuk selamanya ketika Taras menerobos dinding gedung dengan teriakan yang kuat. Saat melihat monster besar itu, Habel mengalihkan fokusnya dari kedua pria itu ke monster itu. Maka dua makhluk yang tampaknya tidak dapat dibunuh, didorong oleh haus darah dan kekuatan yang tidak manusiawi, mulai bertarung. Butuh lebih dari 1 jam dan meninggalkan kehancuran dan kematian di belakangnya. Habel mempersenjatai dirinya dengan bahan peledak, memasangnya di dadanya bersama dengan pistol pitchblende dan berlari menuju Taras. Mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, Roosevelt dan Blackwood mengunci diri di brankas bank dan berdoa agar seseorang menemukan mereka sebelum mereka mati kelaparan. Setelah 2 hari, orang-orang itu diselamatkan oleh seorang mayor tentara yang memimpin sekelompok tentara dalam mencari korban selamat. Mereka dibawa ke rumah sakit dan dirawat hingga sembuh oleh staf di sana serta seorang teman Blackwood bernama Henry. Mayor yang menyelamatkan mereka memberitahu mereka bahwa kolonel sudah mati, dan begitu pula 10.000 orang lainnya yang terkena ledakan besar itu. Taras dan Habel keduanya menghilang dan tidak ada indikasi kemana mereka pergi. Yang tersisa hanyalah kehancuran dan ingatan bahwa monster sejati telah membuat dirinya dikenal di tanah Prancis. Sekarang satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah pemulihan sebaik mungkin. Itu akan
akan mengambil waktu yang panjang. Tentara sangat curiga terhadap Roosevelt dan Blackwood sebagai satu-satunya yang selamat dari ledakan yang begitu besar yang terlihat di seluruh Prancis. Mereka menuntut untuk mengetahui bagaimana keduanya selamat dan apa yang telah mereka lihat. Selama proses ini, seorang Inggris memperhatikan dan mencatat, tapi tidak berbicara sepatah kata pun. Roosevelt dan Blackwood akhirnya dibebaskan, tapi mereka tidak menerima 1 sen pun dari hadiah yang dijanjikan, dan diberitahu bahwa mereka tidak dapat kembali ke Perancis lagi selama sisa hidup mereka. Mereka tidak boleh berbicara sepatah kata pun tentang apa yang telah mereka lihat kepada siapapun, atau akan ada konsekuensi yang mengerikan. Di Calais, 2 orang yang selamat mengucapkan selamat tinggal, dan Roosevelt mengumumkan bahwa dia akan kembali ke Amerika untuk mengejar karir di bidang politik. Siapa yang bisa mengatakan apa yang terjadi padanya setelah itu? Sekembalinya ke rumahnya di London, Tuan Blackwood menemukan bahwa dia telah menerima sebuah kartu pos. Itu berisi Organisasi Kerajaan untuk Pengamanan, Penahanan dan Perlindungan Objek Anomali dan Phantasmagoria meminta pertemuan untuk tujuan merundingkan aliansi yang menguntungkan kedua belah pihak. Silakan menelpon kapan saja kecuali hari Minggu di nomor 19 Marylebone Road, Westminster, dan minta untuk berbicara dengan Dr. Thursday. Kebijaksanaan Anda dimohon untuk ini. Dia bingung dengan catatan ini, tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Mungkin pikirnya dia bisa melihat apa yang mereka katakan. Lagi pula, dia selalu ingin tahu dan siap menjelajahi wilayah baru. Setelah dia cukup pulih, dia akan mengontak kelompok aneh ini dan melihat apa yang mungkin mereka tawarkan kepadanya. Maka mulailah babak baru cerita Tuan Blackwood, juga termasuk organisasi misterius bernama Organisasi SCP. Sekarang tonton Fantasi Siput Laut SCP-1867 Pria Sejati dan SCP-682 Cara organisasi SCP mencoba membunuh reptil yang sulit dihancurkan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang 2 anomali yang ditampilkan dalam kisah mendebarkan hari ini.